wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah salah satu murid dari program studi Teknik Kimia Unsika. Di sini saya akan memberikan sebuah proses memasak, tapi memasak ini bukan sekedar memasak, melainkan menjadi analogi dari materi yang sedang saya pelajari, yaitu dari mata kuliah Azas Teknik Kimia, yaitu basis dan konversi satuan. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, di sini saya udah di depan bahan-bahan. Seperti yang tadi saya bilang, di sini kan saya bakal ngejelasin tentang basis dan juga konversi massa. Nah, kita tuh kenapa sih kita belajar konversi massa dan basis tuh lewat masakan? Nah, jadi masakan itu bisa kita jadikan sebagai analogi ya. Contoh di sini kita mau ngebuat udang dan sambal cumi. Nah, berarti di sini buat kita cari tahu kita butuh cabai berapa, bawang berapa, terus segala macamnya tuh berapa, itu berdasarkan apa? Berdasarkan cumi sama udang yang bakal kita pakai. Semakin banyak cumi, nanti pun resepnya bakal berubah juga. Makanya di sini saya bilang cumi sama udang itu sebagai basis utamanya. Jadi nanti banyaknya cabai, banyaknya bawang putih, bawang merah dan segala macamnya itu tergantung sama udang dan cabai. Mohon maaf, bergantung dengan banyaknya cumi dan udang yang nanti bakal kita pakai. Jadi di sini bahannya kurang lebih udang dan cumi. Ini udah saya potong-potong. Ini ya. Ini cumi, ini udang. Di sini cuminya saya nggak cuman bagian apa ya bahasanya, bagian kepalanya doang yang kenyal-kenyalnya. Mohon maaf, bagian atasnya. Saya juga pakai bagian kepalanya nih. Ada tentakelnya. Di sini udang. Ya. Beratnya itu sekitar cuminya 207 gram. Terus udangnya 120 gram. Ini udah saya potong-potong. Bagian udangnya juga seluruhnya saya bersihin, termasuk bagian punggungnya. Nah, kita berlanjut ke sambelnya. Tadi kan kita udah tahu ya, udang itu 120 gram, cumi 207 gram. Dari bahan yang udah kita, basis yang kita udah tahu ini, kita tahu dong kadar airnya tuh bakal banyak banget. Nah, pemilihan bahannya itu berdasarkan tadi basis yang udah kita ketahui. Nah, di sini saya bakal pakai cabai merah sebanyak 21 gram. Cengeknya ini ya, yang warna hijau itu 11 gram. Cabai rawitnya 11 gram. Jadi cengek sama cabai rawit 11 gram sama. Habis itu bawang putihnya 22 gram. Bawang merahnya 56 gram. Nah, gram ini kan masih dalam bentuk SI ya, Les System de International. Jadi konversi massa itu ada dua jenisnya, ada SI sama AE. SI itu Les System de International atau biasa kita nyebutnya satuan internasional. Satu lagi ada AE, American Engineering System. Jadi dia yang mengatur satuan-satuan Amerika, karena mereka negara adidaya, jadi ya bisa dibilang sangat berpengaruh lah ke negara-negara lainnya. Nah, jadi kalau misalnya pakai AE, satuan AE, itu bahan-bahan yang kita pakai ini kayak cengeknya itu 0,020 pound. Terus di sini, mohon maaf tadi saya megangnya bawang merah. Ini ya cengeknya ya. Terus bawang merahnya di sini sebesar 0,120 pound, bawang putihnya 0,45 pound, cabai merahnya 0,45 pound, terus cengek dan cabai rawitnya 0,020 pound. Nah, ini nanti bakal saya pisahin, nggak bakal saya pakai semua, saya bakal pisahin. Habis itu nanti bisa langsung kita ulek. Nah, baik, di sini bahan-bahannya udah saya pilih tadi ya, udah saya ukur sesuai tadi yang udah saya bilang, kayak bawang merah 56 gram, bawang putih 22 gram, cabai merahnya 21 gram, cengek dan cabai rawitnya 11 gram. Dan ini ada daun salam, tadi saya nggak mention, kenapa? Karena yang saya mention tadi di awal itu adalah bahan-bahan yang diulek. Nah, daun salam ini opsional dan digunakannya pada saat nanti masak, pas saat dimasak nanti.
Ini saya sisihkan dulu ya. Nah, jadi ini bahan-bahannya udah saya potong, udah saya bagi dua. Sebenarnya ini sih lebih ke ini aja sih, memudahkan aja kita menguleknya kayak gimana. Jadi saya potong bagi dua. Terus buat bawang putih ini udah saya geprek ya. Ya balik lagi buat memudahkan pengulekan. Nah, jadi di sini nanti kita tinggal langsung ulek aja. Di sini juga bakal saya skip karena mengulek itu lumayan ngebuang waktu. Nah, di sini tadi bahan-bahan yang buat diuleknya udah saya ulek. Nah, di sini kan kelihatan ya hasil ulekannya tuh agak lebih halus. Kenapa? Itu balik lagi ke selera. Kadang ada orang yang suka ada teksturnya, jadi diuleknya tuh hanya ya secukupnya aja lah. Tapi masih banyak benda-benda yang utuhnya. Nah, kalau di sini saya halus. Jangan sampai ada kayak bentuk bawang atau bentuk cabai yang masih benar-benar kayak kelihatan utuh banget. Karena saya pengen nanti hasil masakannya tuh apa ya? Creamy. Jadi kelihatannya walaupun kita pakai sambal tapi kayak pakai saus jadinya. Nah, dari sini nanti mau saya langsung masukin ke panci aja. Jadi nanti kita langsung masukin cumi, udang, sambalnya langsung di panci. Nah, pasti apa namanya? Dari tadi kan saya juga belum memakai ini ya, bumbu atau seasoning. Itu saya makainya pada saat memasak nanti. Itu juga balik lagi ke pribadi masing-masing ya, karena ada orang yang biasanya ngulek dulu sambil ngulek tuh ditambah bumbu. Tapi kalau saya di sini penambahan bumbunya sambil dimasak nanti. Jadi ya seperti itulah, balik lagi ke pribadi masing-masing. Ya ini langsung aja saya bawa ke panci penggorengan. Nah, oke teman-teman, di sini udah mulai masak ya. Jadi di sini saya pakai minyak goreng kurang lebih 1 sendok itu sekitar 0,05 liter kurang lebih ya. Ini sedikit banget. Ini sambalnya udah saya pindahin ke piring, langsung saya masukin aja sini. Ya. Piring saya taruh dulu. Ini saya pakai api sedang ya. Nah, jangan terlalu besar karena kalau masak sambal apinya besar itu cepat gosong ya. Saya pengen di sini kita masaknya sampai aromanya keluar. Kita masak aja. Nanti masukin udang sama cuminya itu saat aromanya udah mulai keluar ya. Ini udah mulai keluar. Udah mulai menusuk hidung. Ini cumi dan udangnya udah saya siapin. Saya masukin. Maaf, tangannya kebalik. Kita masukin, kita sisihkan dulu piringnya. Nah, ini tuh masaknya sampai kapan? Nah, kalau seafood itu biasanya ada 2 teknik pemasakan ya. Kalau misalnya yang saya masak ini, kita tekniknya teknik langsung, ada yang nggak langsung. Teknik tidak langsung tuh jadi si seafoodnya kita rebus dulu, terus abis itu nanti kalau udah matang seafood dan udangnya, cumi dan udangnya udah matang, baru kita masukin sambal. Jadi sekedar kayak dicelup-celupin aja gitu. Kalau teknik langsung kayak gini, kita masak sambal, cumi dan udangnya harus sampai matang. Sampai matangnya tuh kapan? Agak kemerahan nanti dia berubah. Ya. Ini karena saya pakai api sedang, jadi saya pengennya si cuminya tuh bener-bener, cumi dan udangnya tuh bener-bener ngeresap si sambalnya. Ini bakal saya skip ya. Sampai nanti kira-kira udah matang baru saya tunjukin matangnya tuh kayak gimana. Oke, di sini udah mulai ini ya. Bisa dilihat ini udah matang. Cirinya tadi agak berubah warnanya kemerahan. Ditambah si dagingnya ini kalau cumi menggulung. Kalau si udangnya ini kan tadi saya potong tengahnya ya. Dia juga sama menggulung. Nah, di sini pas udah mau matang ini saya tambahin garam sejumput. Nah, sejumput ini konversi masanya tadi udah saya coba. Sejumput itu kurang lebih 0,5 gram sampai 1 gram. Jadi balik lagi ke ruas tangan si seseorang itu. Kalau tangan saya ini kurang lebih 1 gram. Kita masukin aja.
Setelah itu saya mau masukin gula. Gula ini opsional karena ada orang yang biasanya suka sambelnya pakai gula, ada juga yang enggak. Kalau saya lebih suka pakai gula, sama 1 gram juga. Ini masih diaduk. Sambil apinya mulai dikecilin ya. Ini udah. Ini saya matiin apinya. Dah. Ini nanti mau langsung saya plating. Nah, jadi ini hasil masakannya setelah di plating. Ini sesuai banget sama yang basis yang udah saya tetapin di awal. Saya pengen tadi kan apa sih namanya, dari si cumi sama udangnya kan udah berair ya. Ini pas banget berair. Terus dari teknik pengulekannya saya halus banget karena pengen dia meskipun pakai sambal jadi kayak kelihatan pakai saus. Jadi creamy. Pas banget sesuai dengan ekspektasi saya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita belajar teknik kimia nggak hanya harus ke mesin-mesin doang ya. Bisa juga menggunakan analogi kayak yang seperti saya lakukan ini lewat masakan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.